Tampaklah lemah saat Anda kuat, dan kuatlah saat Anda lemah. Seorang pemimpin memimpin dengan memberi contoh, bukan dengan kekerasan. Jaga temanmu di dekatmu dan musuhmu lebih dekat lagi. Seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa pertempuran. Kenali dirimu, kenali musuhmu. 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Jika Anda jauh dari musuh, buat dia yakin Anda dekat. Di tengah kekacauan, ada juga peluang. Jangan melibatkan musuh yang lebih kuat dari Anda, dan jika itu tidak terhindarkan dan Anda memang harus terlibat, maka pastikan Anda melibatkannya dengan persyaratan Anda, bukan pada persyaratan musuh Anda. Bahkan pedang terbaik yang dicelupkan ke dalam air garam pada akhirnya akan berkarat. Pejuang-pejuang yang baik dahulu menempatkan diri mereka di laur kemungkinan kekalahan, dan kemungkinan menunggu kesempatan untuk mengalahkan musuh. Semua perang adalah tipuan. Tidak ada contoh negara yang diuntungkan dari perang yang berkepanjangan. Peluang berlipat ganda saat mereka direbut. Kualitas keputusan seperti gerakan elang yang tepat waktu memungkinkannya untuk menyerang dan menghancurkan korbannya. Lebih baik untuk mengalahkan pikiran musuhmu, daripada mengalahkannya secara fisik. Bergeraklah dengan cepat seperti angin dan berbentuklah seperti kayu, menyerang seperti api dan diamlah seperti gunung. Menjadilah sangat halus, bahkan sampai tidak berbentuk, jadilah sangat misterius, bahkan sampai tidak memiliki suara. Dengan demikian Anda bisa menjadi pengarah nasib lawan. Seni perang mengajarkan kita untuk mengandalkan pada kemungkinan musuh tidak datang, tetapi pada kesiapan kita sendiri untuk menerimanya. Bukan karena kemungkinan dia tidak menyerang, tetapi lebih pada kenyataan bahwa kita telah membuat posisi kita tidak dapat disangkal. Efisiensi puncak pengetahuan dan strategi adalah membuat konflik tidak perlu. Ketika utusan dikirim dengan pujian di mulut mereka, itu adalah tanda bahwa musuh menginginkan gencatan senjata. Sangat mudah untuk mencintai teman Anda, tetapi terkadang pelajaran yang paling sulit untuk dipelajari adalah mencintai musuh Anda. Ketika sangat kuat, hindari mereka. Jika memiliki semangat tinggi, tekan mereka. Tampakkanlah kerendahan hati untuk mengisinya dengan kesombongan. Jika mudah, buang mereka. Jika disatukan, pisahkan, serang kelemahan mereka, muncullah dengan mengejutkan mereka. Dari semua pasukan yang bisa dekat dengan komandan, tidak ada yang lebih intim dibanding mata-mata atau intel. Siapa yang ingin bertarung harus lebih dahulu menghitung biayanya. Yang terpenting dalam sebuah perang adalah menyerang strategi musuh. Apa yang dahulu disebut pejuang pintar adalah orang yang tidak hanya menang, tetapi unggul dalam menang dengan mudah. Prajurit yang bijak menghindari pertempuran. Ada jalan yang tidak boleh diikuti, tentara yang tidak boleh diserang, kota-kota yang tidak boleh dikepung, posisi yang tidak boleh diperebutkan, perintah yang tidak boleh ditaati. Jika cepat, saya selamat, jika tidak cepat, saya tersesat, ini adalah kematian. Renungkan dan pertimbangkan sebelum Anda bergerak. Air membentuk jalurnya sesuai dengan sifat tanah tempat mengalirnya. Prajurit itu menentukan kemenangannya berkaitan dengan musuh yang dia hadapi. Pelanggaran datang dari aturan, ketakutan datang dari keberanian, kelemahan datang dari kekuatan. Pengetahuan sebelumnya tidak bisa didapat dari hantu dan roh, tidak bisa dimiliki dengan analogi, tidak bisa ditemukan dengan perhitungan, itu harus diperoleh dari orang yang tahu kondisi musuh. Hadiah untuk layanan yang baik tidak boleh ditunda 1 hari pun. Keberanian tanpa pemikiran sebelumnya, menyebabkan seorang pria bertarung secara membabi buta dan mati-matian seperti seekor sapi jantan yang gila. Lawan seperti itu, tidak boleh ditemui dengan kekuatan brutal, tetapi dapat dipancing ke dalam penyergapan dan dibunuh. Strategi tanpa taktik adalah jalan paling lambat menuju kemenangan. Taktik tanpa strategi adalah kebisingan sebelum kekalahan. Kemenangan biasanya hanyalah untuk para perwira dan prajurit yang terus berlatih. Penguasa yang mulia adalah pemimpin yang peka, dan jenderal yang baik adalah dia yang berhati-hati.
Jika yakin perang akan menghasilkan kemenangan, Anda harus bertempur, meskipun aturan melarangnya. Jika perang tidak akan membawa kejayaan, janganlah bertempur, meski dalam tawaran kekuasaan. Karena cinta yang hebat, seseorang menjadi berani. Perlakukan orang-orang Anda seperti halnya anak-anak yang Anda kasihi, dan mereka akan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Sang jenderal adalah pelindung negara. Ketika sang pelindung utuh, tentu negaranya kuat. Kalau sang pelindung cacat, tentu negaranya lemah. Ketika 10 lawan 1, kepunglah. Ketika 5 lawan 1, seranglah. Ketika 2 lawan 1, bertempurlah. Ketika seimbang pecah belahlah. Ketika lebih sedikit, bertahanlah. Ketika memadai, hindarilah. Anda akan menang jika seluruh pasukan Anda di berbagai level memiliki semangat juang yang sama. Pertama, ukurlah panjangnya. Kedua, ukurlah volumenya. Ketiga, hitunglah. Keempat, timbanglah. Kelima adalah kemenangan. Jenderal perang yang menyerbu tanpa menginginkan ketenaran dan yang mundur tanpa memperdulikan rasa malu, dan yang dipikirkannya hanyalah cara untuk melindungi negaranya serta melayani yang baik untuk kedaulatan, adalah permata berharga dari sebuah kerajaan. Kecepatan adalah inti dari sebuah perang. Tak ada yang lebih sulit daripada menyiapkan pasukan.